Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Riri Risanti, spesialis anestesiologi. Sekarang saya bertugas sebagai Kepala Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RSUD Al-Ihsan, Provinsi Jawa Barat. Saya ingin memberikan sedikit masukan tentang COVID-19. Jadi penyakit ini dia bisa menularkan dari orang ke orang itu dengan melalui droplet atau air ludah ya, melalui sekret mulut dan hidung. Jadi prinsip dari pencegahan penularannya itu adalah dengan menutup pintu masuk dan pintu keluarnya. Pintu masuk, pintu keluarnya sama ya. Pintu keluarnya mulut dan hidung, pintu masuknya mulut, hidung ditambah mata. Ya. Jadi kita prinsip untuk mencegah penularan itu adalah memakai masker, ya, kan itu menutup bagian mulut dan hidung. Kemudian juga menutup mata, bisa dengan kacamata atau dengan face shield, dengan Google, ya. Kemudian itu satu, kita harus menutup pintu masuk dan pintu keluar. Yang kedua, kita harus sering cuci tangan. Kenapa kita harus cuci tangan? Karena yang menularkan yang membuatnya masuk itu, yang membuat dia masuk itu, salah satunya adalah tangan kita yang memegang muka, kemudian nanti memegang mulut, hidung, atau mata. Itu bisa masuk dari situ. Sehingga kita harus sering cuci tangan. Jadi pertama kita pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian kita juga harus jaga jarak. Karena ludah itu, dia ada jarak, dia bisa terlempar sampai kurang lebih 1,2 meter. Sehingga kita harus menjaga jarak mungkin 1-2 meter dengan orang lain. Jadi kita harus mencegah kerumunan juga. Kemudian itu tadi ya, jaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian sering cuci tangan. Kemudian yang keempat, kita juga harus memperhatikan ventilasi. Ventilasi dari ruangan tempat kita bekerja atau di rumah kita. Ventilasinya harus bagus. Pertukaran udaranya harus banyak. Ya, harus kalau bisa lebih dari 12 kali dalam sejam, udara itu berputar gitu ya. Ada yang masuk dan keluar. Jadi kalau kita ada di suatu ruangan yang ruangannya jendelanya tidak terbuka, hanya AC, itu berbahaya. Jadi kita pertama ventilasi juga kita harus perhatikan. Itu tadi. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti adaptasi kebiasaan baru? Ya itu tadi, kita harus melihat dari prinsip-prinsip yang tadi, ya kita kemana-mana bawa hand sanitizer, kemudian pakai masker. Kalau masker gitu, masker jangan bawa satu, masker bawa beberapa. Kalau udah kotor kita pakai masker yang baru. Terus besoknya kita pakai masker yang bersih, jangan pakai masker yang kemarin gitu kan. Atau kalau masker bedah ya kita buang, besoknya kita pakai masker yang baru. Itu. Kemudian alat ibadah juga kita harus bawa alat ibadah yang sendiri gitu ya, jangan pakai orang. Alat makan juga kita pakai yang sendiri. Itu untuk pencegahannya. Nah, diharapkan kita selalu mengupdate ilmu tentang COVID ini, kemudian bagaimana transmisinya, semua udah banyak portal-portal keilmuan yang bisa kita baca. Kita baca sehingga kita tidak akan terlalu cemas, kita tidak akan terlalu takut. Kemudian berkonsultasi juga dengan orang-orang kesehatan yang mengerti tentang ini, sehingga kita akan mengurangi kecemasan dan kita dalam bertindak juga akan tepat. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.